Halo Sobat Manggu dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channelnya Penerbit Manggu on YouTube tentunya. Anda bisa menyimak beragam konten di sini. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, like, share juga ke teman-teman Anda gitu. Karena Anda di sini akan bisa banyak menyaksikan konten-konten menarik tentunya ya di channel Penerbit Manggu begitu. Dan untuk saat ini sangat spesial sekali, kita akan menghadirkan seorang sosok yang akan berbicara banyak tentang Penerbit Manggu tentunya ya. Jadi siapa yang akan hadir pada kesempatan hari ini? Ya, kita berkenalan saja dulu dengan Kang Aep ya. Halo Kang Aep, apa kabar hari ini? Baik, ya. Alhamdulillah. Kang Aep ini adalah seorang owner Penerbit Manggu. Dialah orangnya yang merintis dari nol, dari awal sekali pendirian sampai sekarang Penerbit Manggu yang memang sudah ratusan judul buku diterbitkan oleh Penerbit Manggu gitu ya. Nah, Kang Aep, bisa dijelaskan bagaimana sih awal mula berdirinya Penerbit Manggu ini gitu, sejarahnya, latar belakangnya seperti itu? Kalau cerita masalah sejarah ya mungkin panjang ya. Permasalahan ya memang semua orang, kebetulan saya latar belakang saya penulis. Oke. Alhamdulillah saya udah banyak nulis buku, mungkin yang terdata saya yang terdata saya sekitar 30 judul. Oke. Yang diterbitkan oleh berbagai penerbit ternama lah ya. Sebelum ada Penerbit Manggu. Sebelum ada Penerbit Manggu. Kami saya terjun Ya. ke dunia buku itu dari 2005 ya. ya. Mulai nulis saya 2009 sampai 2013. Oke. Alhamdulillah dapat yang tercatat itu 30, tapi di luar yang tercatat saya malah lupa-lupa. Mungkin ada 40 sampai 50 gitu. Ya. Alhamdulillah ya, karya saya banyak yang istilahnya dicari lah ya. Oke. Diminati ya. Kebetulan kan nama saya beda-beda ya. Di buku itu beda-beda. Oh gitu. Nah terus karena latar belakang itu, maka ya otomatis lah ya, karena concernnya di situ, maka saya berpikir bagaimana dulu saya nulis untuk penerbit orang lain, ya bagaimana sekarang saya buat penerbit untuk orang lain gitu. Oke. Nah kebetulan saya tertarik dengan karya-karya dosen ya. Betul. Terutama buku-buku atau istilahnya naskah-naskah buku ajar. Buku ajar. Nah karena apa? Selama ini dosen kan hanya PowerPoint difotokopi bagikan ke mahasiswa. Nah itu kan sayang ya. Nah itu kan karya mereka juga, walaupun hanya sekedar PowerPoint gitu. Bagaimana kalau seandainya diterbitkan gitu, kan bagus gitu. Betul. Maka tapi dari 2010 itu saya berpikir ini biayanya besar untuk membuat satu penerbitan. Karena memang kosnya itu untuk produksi satu judul itu memang sekitar antara 8 sampai 15 juta. Makanya saya berpikir gimana formulasi yang kesankan penerbit kalau menerbitkan buku itu ringan. Yang kedua, banyak juga teman-teman saya yang buka penerbitan memang sistemnya order cetak. Ada juga yang POD segala macam ya. Ada terkena 2012 itu saya publishing. Tapi bagi saya nggak menarik gitu, karena kan itu kan dibebankan secara otomatis itu yang order cetak ya. Itu kan beban biaya semua di penulis. Betul. Nah di dosen ya. Kalau dosen mau karyanya diterbitkan ya otomatis harus bayar. Harus punya modal. Betul. Sementara itu kan tidak semua dosen nih punya uang. Betul. Nah itu. Akhirnya saya berpikir gimana nih caranya sangkan dosen ringan, sementara penerbit bisa hidup gitu. Artinya ada balance ya, saling menguntungkan gitu. Maka 2014 dapat tuh formulasi baru
yang sekarang dipakai oleh penerbit Manggu, yang tidak membebankan dosen gitu kan. Ya alhamdulillah. Nah, September 2014 kami mendirikan penerbit Manggu. Ya. Artinya udah 5 tahun ya. 5 tahun. Sampai detik ini udah 5 tahun berdiri gitu. Dan alhamdulillah udah beberapa judul yang kami terbitkan. Oke. Kenapa namanya Manggu? Ya. Gitu kan. Sebenarnya tidak sengaja. Banyak filosofi dari dari Manggu itu sendiri. Buah manggu. Kalau itu kan bahasa Sunda ya. Ya. Manggu itu ya kalau bahasa Indonesianya manggis. Betul. Gitu. Nah, kenapa saya nggak milih manggis gitu? Karena memang kalau manggis sudah familiar gitu. Nah, kalau Manggu memang khas bahasa Sunda gitu. Nah, kenapa pilih Manggu? Karena pertama banyak manfaat dari biji, dari isinya, dari kulitnya, dari getahnya, segala macam banyak lah untuk kesehatan. Yang kedua memang Manggu itu kan buah, kalau dikatakan ratunya buah gitu. Rajanya buah kan durian. Nah, durian itu kan rajanya buah. Ratunya buah itu kan manggu. Nah, terus pohonnya, pohonnya itu bisa tahan lama ya. Usianya mungkin sampai beberapa generasi ya. Saya punya orang tua punya pohon manggis ya, di sana pohon manggu. Itu saya lahir pohonnya udah segede gitu. Dan saya nanya ke kakek saya waktu saya kecil ya, bahwa dia kecil itu pohon manggis udah segede itu gitu. Artinya saya sudah punya anak, ini udah turunan ke-5 berarti kan gitu. Pohonnya masih ada. Pohonnya masih ada. Gitu. Harapannya penerbit Manggu itu kan usianya itu panjang. Banyak manfaatnya baik bagi penulis maupun bagi penulis ya, bagi saya juga ya sebagai pemilik, bagi istilahnya karyawan gitu kan. Banyaklah hal yang mudah-mudahan penerbit Manggu memberikan manfaat banyak gitu. Oke ya, tuh Sobat Manggu ya. Jadi Anda sekarang sudah mengetahui kenapa ada penerbit Manggu, kenapa juga namanya Manggu gitu ya. Ternyata ya memang dari filosofi buah manggu itu ya, pohonnya, buahnya yang memang banyak khasiatnya, termasuk ketahanannya gitu. Dan itu yang ingin dicapai oleh penerbit Manggu begitu. Nah, Kang Aep, sekarang bicara soal penerbitan nih, penerbit Manggu gitu ya. Sebenarnya layanan-layanan apa saja sih yang disiapkan atau disediakan di penerbit Manggu ini? Kalau layanan kami pertama memang konsennya di penerbitan ya. Penerbitan buku ya. Penerbitan buku. Otomatis kami menerbitkan buku, layanannya ya menerbitkan buku gitu kan. Kami konsen ke buku ajar. Ya. Walaupun berusaha berkembang ke sana sini, artinya tidak cuma buku ajar gitu. Dan kami pun menerbitkan sebenarnya buku-buku lain dengan tema-tema yang dikira bagus menurut redaksi ya, menurut kami. Juga menerima juga order cetak, cuma kadang kami tidak begitu concern ke situ karena kan fokusnya memang di penerbitan gitu ya. Fokusnya kami di reguler gitu kan, karena memang kalau sistem order cetak, menerbitkan buku sistem order gitu kan kasihan ke dosennya, kecuali memang teman-teman punya uang gitu. Kalau punya uang ya silakan lah. Bagi kami senang-senang aja gitu, tapi kan kebanyakan dosen enggak. Jadi itu ya Sobat Manggu, layanan-layanan yang ada di penerbit Manggu ini memang ada juga layanan lain, tetapi memang fokusnya ke penerbitan gitu. Jadi memang lebih banyak melayani bidang penerbitan buku gitu ya. Dan tadi juga disebutkan karakter buku yang dilayani oleh penerbit Manggu ini lebih banyak ke buku ajar gitu. Jadi naskah-naskah akademik tentunya yang ditulis oleh
orang-orang akademik ya, dosen atau praktisi-praktisi akademik lainnya begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada judul-judul lain gitu ya yang memang bisa diterbitkan di penerbit Manggu ini gitu. Nah, Kang Ep, sekarang kita bicara mengenai penulisnya gitu ya. Tadi disebutkan memang dari kalangan dosen banyaknya begitu ya untuk menjadi penulis yang ingin menerbitkan buku di penerbit Manggu ini gitu. Nah, sebenarnya apa sih syarat-syarat yang diterapkan oleh penerbit Manggu gitu terhadap seorang penulis yang ingin menerbitkan bukunya ini? Kalau syarat untuk buku ajar, sebenarnya udah ada komplit di website kami ya. Ya. Pertama tentunya naskah komplit ya, dari mulai daftar pustaka, daftar isi bab dari bab 1 sampai bab selanjutnya ya. Terus daftar pustaka, glosarium. Nah, naskah tersebut itu dilampiri, kalau dikirim ke kami itu dilampiri foto KTP sama silabus atau RPP atau RPS ya. Rencana apa namanya? Pembelajaran semester, rencana pembelajaran semester. Ya. Nah, itu cukup itu aja sebenarnya. Nanti kami review segala macam kalau udah naskah masuk ya. Syarat lainnya identitas sama RPP begitu ya. Nah, apakah memang ada dipungut bayaran untuk ingin seorang penulis menerbitkan bukunya? Oh, tidak. Tidak ada semua ya? Biaya dari kami. Jadi gratis. Gratis. Ya? Oke. Yang ingin menerbitkan buku di penerbit Manggu hanya cukup mengirimkan naskah dan tidak dipungut biaya sebesar pun. Ya. Oke. Catat nih ya sobat Manggu. Ingin menerbitkan buku secara cuma-cuma, silahkan kirim naskahnya ke penerbit Manggu begitu ya. Nah, sekarang bicara soal teknisnya nih. Cara mengirimkan naskah ke penerbit Manggu ini seperti apa? Bagaimana? Bisa prosedurnya, mekanismenya bisa dikirim lewat email, bisa lewat email alamat emailnya manggumedia@gmail.com atau redaksi@penerbitmanggu.co.id, atau bisa dikirim lewat pos juga dengan alamat Jalan Nata nomor 10, Jalan Nata 1 nomor 10, Margahayu, Bandung. Bandung ya. Mungkin telepon bisa lewat WA juga, WhatsApp di 0822 ya. 141 36659. Ya. Itu ya. Oke, jadi cara mengirimkan naskah Anda bisa melalui email ya, tadi ke manggumedia@gmail.com, atau juga bisa melalui redaksi @penerbitmanggu.co.id, atau juga bisa mengirimkan naskahnya melalui apa tadi, kopi CD ya. Kopi CD-nya dikirimkan langsung ke Jalan Nata 1 nomor 10 Margahayu, Bandung begitu, via pos. Dan nanti jangan lupa sertakan juga identitas, alamat lengkap termasuk nomor kontak Anda gitu ya. Jadi nanti dari pihak penerbit juga bisa segera mengontak ketika naskahnya sudah masuk ke penerbit Manggu ini begitu ya. Atau juga bisa tanya-tanya dulu atau ngobrol-ngobrol dulu dengan pihak penerbit melalui WhatsApp juga Anda bisa di 0822 141 366 59 ya, itu catat nomornya 0822 141 36659 gitu. Nah, Kang Ep, apakah penulis setelah mengirimkan naskahnya ini melalui tahapan-tahapan seleksi gitu sehingga dikatakan layak terbit atau tidak layak terbit itu gimana? Nah, tentunya ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana supaya naskah yang dikirimnya ini dinyatakan layak terbit gitu? Kriterianya seperti apa? Sebenarnya gini, naskah tentunya kekompletan naskah. Terus nanti lampiran juga diperhatikan kami. Di samping itu tema juga kami perhatikan. Kenapa penulis suruh diminta RPP, mengirimkan silabus atau RPP? Karena akan dikontrol antara naskah dengan RPP ada kesesuaian atau tidak. Gitu. Terus konten juga kami tentunya konten diperhatikan. Nah, itu sebenarnya kenapa kami meminta lampiran KTP. Kalau KTP ya buat
buat surat Identitas perjanjian ya. Nanti dicantumkan di perjanjian kalau silabus ada kesesuaian nggak dengan naskah yang dikirim. Itu sebenarnya. Itu ya, dan itu tahapan-tahapan seleksinya seperti itu ya. Dan sekarang pertanyaannya justru tema-tema seperti apa sih yang dianggap menarik oleh penerbit Manggu itu? Sebenarnya semua tema ya yang termasuk buku ajar ya di perguruan tinggi, baik matematika, fisika, kimia, segala macam ya. Sosial, ekonomi, budaya, bahkan mungkin teknik juga masuk. Teknik ya. Karena bagi kami tidak memperhatikan soal tema itu ya. Yang jelas itu masuk nggak buku ajar gitu. Oh gitu, buku ajar. Dan pangsa pasarnya jelas tentunya. Pangsa pasarnya jelas. Kami pangsa pasarnya mahasiswa ya. Iya. Ya, Sobat Manggu, itu tadi ya cara kirim naskah, termasuk juga tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan oleh pihak penerbit gitu ya, supaya buku yang dikirimnya ini atau naskah yang dikirimnya ini bisa diterbitkan gitu ya. Nah, Kang Ayep, sekarang kita bicara soal pemasaran gitu ya. Apakah pemasaran buku ini dibebankan kepada pihak penulis gitu setelah jadi buku gitu ya, setelah terbit, atau memang dikelola sendiri oleh penerbit Manggu? Untuk pemasaran itu kami win-win solusi ya. Ada memang kerjasama dengan penulis, ada memang dikelola sendiri oleh penulis, oleh penerbit. Ya. Penerbit mengelola, bahkan kami berpikir bahwa kami mengelola pemasarannya hanya kerjasama di bidang promosi aja dengan dosen gitu, dengan penulis. Itu pun saya menyarankan tidak pakai biaya gitu, karena bagaimana mau promosi pakai biaya gitu kan. Karena kan kami menganjurkan kirim naskah ke biaya semua dari kami gitu. Betul. Jadi promosi yang sifatnya tidak membebankan biaya. Itu aja sebenarnya. Iya, jadi memang pemasaran itu sudah dikelola oleh penerbit Manggu ya, walaupun kerjasama juga dengan pihak penulisnya begitu ya untuk promosi. Ya, sekarang gini Kang Ayep ya, untuk seorang penulis gitu, dosen, tadi kan memang bayaran gitu ya untuk menerbitkan buku gitu, jadi tidak dipungut sama sekali. Artinya bisa menerbitkan buku secara cuma-cuma gitu, secara gratis di penerbit Manggu. Dan keuntungannya untuk si penulis ini, dia akan mendapatkan buku gitu ya, satu judul buku untuk keperluan akademik tentunya ya, untuk kredit poin atau untuk naik pangkat gitu ya, atau untuk naik jabatan, nambah gelar gitu ya, ke sana kan arahnya. Berarti itu udah jadi satu keuntungan gitu ya. Nah, sekarang dari sisi finansial, apakah si penulis juga mendapat keuntungan finansial dari penerbitan buku mereka ini? Tentunya ada. Tentunya ada. Mekanismenya seperti apa? Seperti penerbit pada umumnya, kami memberikan royalti. Besarannya bisa disebutkan? Besarannya 10% dari harga jual ya. 10% dari harga jual buku ya, dikali buku eksemplar yang terjual ya. Gitu. Berarti si penulis akan mendapat laporan setiap bulan atau setiap minggu? Setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali itu akan ada laporan jumlah buku yang terjual. Nanti dikalikan dengan harga buku, dikali 10%, dan itu menjadi hak dari si penulis. Tuh kan ya Sobat Manggu, selain Anda juga bisa punya buku secara gratis, Anda juga akan mendapatkan royalti ya, dari penjualan bukunya gitu. Jadi kalau Anda punya buku-buku atau naskah-naskah ingin diterbitkan, coba aja kirim ke penerbit Manggu gitu. Nanti penerbit Manggu semua yang kelola, mulai dari penerbitannya, pemasarannya gitu. Pokoknya si penulis tinggal duduk manis, langsung masuk royalti ya. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan, silakan. Sedikit mungkin ada karena memang selama ini banyak dosen yang mengirimkan naskah di luar buku ajar ya. Terutama disertasi, hasil penelitian segala macam ya. Tesis, bahkan skripsi gitu. Nah, kami berpikir selama ini kan nggak ada programnya. Artinya kan kalau seandainya si dosen mau sistemnya order cetak, itu kami garap gitu kan. Tapi ya
tidak semua dosen mau kan gitu. Betul. Artinya kan kami harus berpikir nih gimana caranya sangkan win-win solusi gitu. Ya, ya. Nah, artinya bagi kami income ada, tetap perputaran uang ada, tidak terlalu terbebani dengan biaya penerbitan gitu. Tapi bagi dosen, bagi penulis ringan gitu. Betul. Artinya kan, nah ada solusi gitu. Makanya alhamdulillah sampai detik ini ada solusinya gitu Ya. kan. Mudah-mudahan nih programnya udah bisa diluncurkan gitu kan. Jadi ada program baru yang Ya. memang di luar buku ajar, Oke. tapi ada sistem baru gitu. Ya, jadi memang mempertimbangkan juga dari sisi pangsa pasar Ya. gitu ya. Kalau buku ajar kan memang jelas ya pangsa pasarnya mahasiswa gitu, Ya. dan digunakan itu dalam Ya. setiap perkuliahan. Iya, Tapi kalau memang yang diterbitkannya ini dari disertasi, skripsi gitu atau tesis seperti itu, hasil penelitian, mungkin itu segmennya akan berbeda begitu ya benar. dengan mahasiswa ya. Iya. Oke. Mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan, silakan. Selanjutnya mungkin ya di channel ini ya. Ya. Nanti ada tutorial, insya Allah ya saya sendiri yang akan membuat tutorial bagaimana cara memulai menulis, bikin kerangka, olah data, cari data segala macam sampai naskah itu siap terbit gitu. Ya. Nah, sampai siap terbit. Nah, artinya jangan khawatir lah bagi teman-teman dosen yang tidak bisa atau belum bisa ya. Saya yakin bukan tidak bisa, belum bisa. Oke. Nah, belum bisa atau memang belum punya kemampuan gitu kan. Belum tahu caranya. Belum tahu mungkin. caranya Betul. gitu. Makanya saya sendiri ya yang akan bikin tutorial untuk membuat bagaimana cara membuat buku, menyusun buku dari dari apa namanya? Tahap demi tahap gitu. Oke. Iya tuh. Jadi Sobat Manggu jangan lupa untuk terus standby di channel ini gitu. Tune in terus. Jangan lupa subscribe juga, aktifkan loncengnya ini, jadi setiap ada konten baru ini akan ada notifikasi ke gadget Anda tentunya ya. Dan juga jangan lupa share, like, sebarkan juga ke teman-teman Anda semua mengenai konten ini, karena memang akan ada banyak konten-konten bermanfaat di penerbit Manggu ini ya, tentunya di YouTube ini gitu. Nanti akan ada tutorial-tutorial mengenai teknik-teknik menulis gitu ya, teknik-teknik mengolah data gitu, membuat kerangka penulisan seperti itu. Mungkin ya para dosen yang memang belum terbiasa menulis gitu ya, masih bingung gimana cara menulis buku gitu ya. Nah, nanti Kang Aep sendiri yang akan langsung membuat tutorialnya begitu ya. Iya, benar. Oke, Kang Aep, mungkin ada sedikit closing statement dari Kang Aep mengenai perjumpaan kita di saat ini seperti apa, silakan. Alhamdulillah ya, ini channel udah bisa mulai digarap gitu kan. Paling tidak ada istilahnya penyampaian informasi, bahkan mungkin ya ilmu yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat banyak gitu. Ya. Oke, itu saja mungkin cukup. Hatur nuhun pisan Kang Aep sudah menemani kita di sini, juga ke Sobat Manggu gitu ya, berbagi cerita juga mengenai keberadaan penerbit Manggu gitu. Pokoknya jangan lupa Anda, para dosen, para akademisi, para praktisi-praktisi di bidang pendidikan gitu ya, yang ingin menerbitkan buku, Anda bisa langsung saja menghubungi di nomor WhatsApp tadi sudah disebutkan 0822 141 36659 gitu ya. Atau kalau Anda sudah yakin punya naskah, Anda bisa langsung aja kirimin melalui email tadi ya di manggumedia@gmail.com gitu, atau di redaksi@penerbitmanggu.co.id gitu ya. Kalau Anda ingin jasa paket juga, Anda bisa mengirimkan kopi CD-nya ini ke alamat penerbit Manggu di Jalan Nata 1 nomor 10 Margahayu Bandung begitu ya. Oke, Sobat Manggu, sampai di sini dulu jumpa kita di channel penerbit Manggu on YouTube. Jangan lupa subscribe sekali lagi channel ini, like dan share ke teman-teman Anda yang sebanyak-banyaknya gitu. Terima kasih atas perhatian Sobat Manggu semua. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan di next episode selanjutnya, dan
Sampai jumpa.